Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rizkia dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan hasil slide dari kelompok saya yang menganalisis artikel tentang pemberdayaan komunitas. Kelompok saya mengambil artikel yang berjudulkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kundi Bersatu, Kabupaten Bangka Barat. Analisis yang pertama yaitu latar belakang pelaksanaan program pemberdayaan. Latar belakang pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kemiskinan. Pemberdayaan sendiri juga memiliki tujuan untuk penguatan dan pemanfaatan ekonomi secara optimal, yang salah satunya ialah penguatan berbasis budaya, pertanian, kehutanan, budidaya kelautan, dan industri kreatif. Pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk mengembangkan lapangan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kundi air menduyung, dan Kundi Bukit Terak sebagai suatu daerah yang memiliki potensi besar untuk dibudidayakan menjadi daerah yang lebih berkembang secara sosial dan ekonomi berbasis budaya, pertanian, budidaya laut, dan industri kreatif. Yang kedua yaitu strategi yang digunakan dalam program pemberdayaan. Yang pertama, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pemetaan sosial dan pendekatan partisipatoris. Pemetaan sosial adalah salah satu teknik untuk memahami suatu masyarakat atau komunitas dengan memetakan permasalahan sosial yang sedang dialami, kesadaran sosial, modal sosial, persepsi, pola hidup, kebutuhan manusia, dan kondisi suku bangsa. Pemetaan sosial diarahkan untuk menggali kebutuhan yang ada di dalam masyarakat atau komunitas sebelum memutuskan program apa yang cocok dan pantas dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan partisipatoris diarahkan untuk mengidentifikasi masalah kehidupan sosial yang dihadapi masyarakat menurut perspektif komunitas untuk kemudian merumuskan solusi bersama komunitas itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan partisipatoris berupaya untuk memantik kesadaran dan keinginan suatu komunitas untuk memahami permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari jalan keluar untuk mencapai perubahan kehidupan. Strategi kedua ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan ini menitik beratkan pada pertama, pengamatan terlibat, kedua, wawancara mendalam, ketiga, dokumentasi. Strategi yang ketiga ada teknik analisis data. Data pelaksanaan program yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode ini sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, analisis data dilakukan dari pengumpulan informasi melalui wawancara, kuesioner, maupun observasi langsung. Kedua, melakukan reduksi data yaitu memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Ketiga, data yang telah direduksi dilanjutkan ke tahap penyajian, baik berupa tabel maupun narasi. Yang keempat, tahap terakhir, menarik kesimpulan final. Dari langkah-langkah tersebut, terlihat bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses yang terjadi secara terus-menerus sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan. Analisis yang ketiga yaitu hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Ketika lahan menjadi langka dan kepemilikan makin terfragmentasi melalui pemberian warisan, keuntungan yang menciut dengan cepat dari pekerjaan pada lahan yang pasti memaksa pemilik lahan kecil untuk berhutang dan akhirnya kehilangan lahan. Dengan demikian, menambah jumlah penyewa dan buruh tani di perdesaan. Jumlah penduduk kian meningkat, sementara luas lahan pertanian makin mengecil. Prahara yang terjadi pada lahan harusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah,
sebab pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar. Dampak yang paling nyata terjadi adalah kelangkaan komoditi pangan. Sementara ledakan penduduk menyebabkan kebutuhan atas pangan meningkat. Pemerintah hanya bisa menargetkan percepatan produksi pangan, namun melupakan satu problem dasar petani, soal keterbatasan akan lahan pertanian. Analisis yang keempat yaitu upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Yang pertama, desa ini menciptakan home industry, mangrove education, sedekah kampung, pembesaran kerang darah, rumpun ikan, dan perintisan hutan wisata untuk mengembangkan lapangan kerja dan media pembelajaran. Kedua, memanfaatkan potensi kebudayaan yang ada di desa tersebut. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan iptek. Keempat, ditunjang oleh kelembagaan sosial ekonomi yang kuat. 5. Dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal. Keenam, dukungan pemerintah serta koordinasi masyarakat serta pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menuju desa yang sejahtera. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.